Apakah teman-teman dosen yang sedang ikut tes SKB tahu berapa passing grade sebenarnya yang dibutuhkan untuk kita lulus dari tes SKB? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan menonton full video saya, dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, share, dan komen. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan berapa nilai minimum ya, atau passing grade yang dibutuhkan ketika teman-teman dosen itu melakukan tes SKB ya. Jadi informasi ini saya dapatkan dari teman saya yang juga melakukan tes CPNS ya. Di dalam tahapan SKB ini ada nilai yang disyaratkan ya biar kita itu lulus. Jadi total bobot dari keseluruhan kalau lulus itu adalah 100. Tapi setiap soal itu memiliki, setiap bidang itu memiliki pembobotan masing-masing. Nah, apa sajakah itu dan berapa sebenarnya skor yang dibutuhkan atau passing grade khusus untuk SKB ya, untuk jabatan dosen? Yang pertama itu adalah CAT BKN, meliputi etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, serta dimensi psikolog yang ini yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya terkait dengan kisi-kisi khusus untuk tes SKB ya. Nah, terkait dengan CAT BKN yang meliputi dari etika tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran maupun dimensi psikolog, itu adalah sesuai dengan ketentuan Penselnas ya, di mana di situ tidak memang ditulis durasinya selama tes itu berapa, tetapi nilai bobot yang dibutuhkan itu adalah 60%. Oleh karena itu Anda harus bisa melewati tes tersebut. Nah, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama ya, 1 jam, mungkin 1,5 jam. Nah, itu yang harus saudara manfaatkan betul-betul di dalam tes SKB yang menyangkut 4 komponen tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah jenis seleksinya adalah wawancara. Nah, wawancara ini terdiri dari 5 soal. Nah, mungkin kalau kedengarannya, oh kecil, sedikit nih 5 soal. Tetapi 5 soal itu adalah 5 soal pertama yang utama gitu. Jadi setiap Anda menjawab, kalau tidak memuaskan, yaitu akan memunculkan banyak pertanyaan semacam itu. Kemudian minimal skornya itu adalah 5, maksimal skornya itu adalah 25. Dengan nilai ambang batas 12,5 poin, durasinya itu adalah 30 menit, nilai bobotnya itu adalah 20%. Nah, itu yang khusus untuk yang wawancara. Nah, kalau yang praktik ataupun mengajar atau yang kita kenal dengan micro teaching ya, itu jumlah soalnya itu adalah juga 5. Nah, 5 di dalam jumlah soal itu salah satunya adalah bagaimana saudara harus membuka proses belajar mengajar, kemudian menyampaikan materinya dan menutupnya itu harus dengan baik dan harus tepat waktu. Kemudian skor minimalnya itu adalah 5 dan maksimalnya 25 dengan nilai ambang batasnya itu 12,5. Durasi menitnya adalah 20 menit dengan nilai bobot 20%. Nah, jadi selama Anda diberi waktu untuk micro teaching ya, meskipun saudara mungkin sudah berpengalaman mengajar, karena yang ngetes itu juga adalah orang-orang yang jauh lebih berpengalaman mengajar, yang merancang SKP ya,
merancang SKP, yang merancang rencana pembelajaran. Oleh karena itu, Anda harus bisa menguasai ketika saudara mengajar itu tidak harus menguasai, bukan tidak harus ya, tetapi bukan semata-mata kita menguasai materinya, tetapi bagaimana kita menciptakan suasana mengajar itu yang lebih baik dan lebih kondusif. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kenapa demikian? Karena ketika saya lihat dulu juga ya video micro teaching saya itu, saya sampai malu ngelihatnya. Karena kok saya mengajarnya seperti ini ya, gitu. Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan waktu itu berubah. Nah, oleh karena itu, setiap perubahan-perubahan yang ada itu saudara harus pahami, terutama di dalam kita merancang RPS ya, rencana pembelajaran semester. Di situ kan ada yang namanya bagaimana kita memberikan feedback kepada mahasiswa, kemudian kita memberikan penilaian, apa yang kita akan sampaikan pertama, kemudian bagaimana kalau kita membahas tugas. Nah, itu yang penting. Oleh karena itu, tadi sudah saya sebutkan bahwa besar kemungkinan juga meskipun kita sudah berpengalaman mengajar, ya kalau kita tidak bisa memaksimalkan nilai tersebut ya, nilai ambang batas yang 12,5 ini, ya saya tidak bisa menyatakan bahwa Anda lulus atau tidak gitu ya, tetapi Anda bisa menilai-nilai sendiri apa yang saudara sampaikan gitu. Jadi sebisa mungkin Anda bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri saudara, penguasaan materi ketika mengajar. Tetapi yang terpenting bagi saya itu adalah pembawaan ketika mengajar ya, itu harus lebih optimal, harus lebih maksimal gitu, biar nanti suasana di dalam kelas itu menjadi lebih nyaman, kemudian mahasiswa itu juga tidak bosan mendengarkan ketika kita ceramah berkaitan dengan apa yang kita akan bawakan, yang apa kita akan sampaikan. Kemudian ya ini ya, mungkin kita harus lebih banyak belajar dari teman-teman yang ya banyaklah di YouTube yang micro teaching, tapi kadang saya juga merasa bahwa ini kurang bagus gitu. Ya ada ini yang lebih bagus gitu. Jadi itu pun yang juga dilakukan oleh teman saya, dia banyak juga beberapa kali bertanya ke saya, ini saya coba untuk suruh mengajar gitu. Jadi yang terpenting itu adalah RPS-nya juga harus ditampilkan seperti apa, kemudian apa yang kita membawa materinya sebagaimana, kemudian membukanya, kemudian menutupnya seperti apa, itu penting banget ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengikuti tes SKB ini. Semoga sukses, lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.